Mereka yang memaksakan umat untuk berada di atas satu pendapat furu', hakikatnya mereka mau memecah belah umat. Dari situ mereka memusuhi seorang muslim hamba Allah yang lain. Menggunjing seorang muslim hamba Allah yang lain hanya karena perbedaan perkara furu', dan itu zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Akhwat rahimakumullah, hayyakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah masih berikan kita taufik untuk terus hadir di rumahnya dan membahas sebagian dari ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ikhwah kita yang hujan-hujanan dan angin-anginan, alhamdulillah, mutirna bifadlillah wa rahmati, sabar. Ya, banyak-banyak beristighfar dan bertaubat, insyaallah itu momen-momen yang dikabulkan. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Karena salut melihatnya, masya Allah, pohon pada roboh, banjir jalanan, tapi sudah datang, masya Allah. Barakallahu fikum. Hakikatnya kalau kita sadari sebenarnya itu berkah juga. Ya, di hadisnya Anas radhiyallahu anhu di riwayat Imam Muslim, Anas cerita, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Kita satu hari pas lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam terus hujan turun, hujan. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbah. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menggulung sebagian bajunya, gitu. Menggulung sebagian bajunya hatta asabahul matar, sehingga kehujanan. Oke? Menggulung sebagian bajunya, yakni membukanya sehingga tampak bagian dalamnya dan kulitnya kena hujan. Gitu. Kemudian Anas bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Li'annaha haditsu ahdin bi Rabbih." Karena ini baru datang dari Rabb. Oke? Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan haditsu ahdin bi Rabbi, yakni baru Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan kemudian turun membawakan keberkahan dan kebaikannya. Jadi demikian Rasul sebenarnya, kalau turun hujan malah dia hujani sebagian tubuhnya, ya. Maka kehujanan kalian, masya Allah, hakikatnya adalah berkah insya Allah, ya. Barakallahu fikum. Nah, masuk ke pembahasan kita masih. Al-unsur ats-tsalits, pokok pembahasan yang ketiga, dzikru ba'di atba'iha wa a'immatiha, ya. Penyebutan sebagian pengikut manhaj salaf ini, metode salaf di dalam beragama dan imam-imam yang berada di atas manhaj salaf ini, ya, di halaman 8. Ya. Qala hafizahullah, Syekh hafizahullah berkata, amma bin nisbah li atba' hadhihi salafiyyah wa a'immatiha. Adapun para pengikut metode salafiyah ini, yakni manhaj salaf, ya. Dan imam-imamnya, pemuka-pemukanya, kalau kita mau sebutkan, fa innani aqul atba'us salafiyyati awwal man yuzkar fihim sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pastilah pengikut metode salafiyah ini, kalau kita mau sebutkan siapa aja, berarti pertama kali yang kita sebut adalah tentunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka yang menjadi jalan bagi kita mengambil petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'ina lahum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Min a'immatit tabi'in thumma atba'ihim, kemudian juga imam-imam dari golongan tabi'in, kemudian juga imam dari golongan atba', yakni tabi'ut tabi'in, seperti al-a'immah al-arba'ah, imam yang 4 yang kita kenal, Abi Hanifah, seperti Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah rahimahullah, kemudian Malik rahimahullah, wa Syafi'i rahimahullah, wa Ahmad rahimahullah, ya. Wa Thawri, dan juga selain imam yang 4, yaitu al-Imam Ats-Tsawri, yakni Sufyan. Wa ghairuhum min a'immatid din, dan yang lain-lain juga
dari golongan para imam-imam di dalam agama ini. Ya. Al-a'immah al-mashhud lahum bil fadl, yaitu para imam-imam yang dipersaksikan keutamaan mereka. Wa hakadha min ba'dahum wa hakadha man ba'dahum. Demikian juga orang-orang yang datang sepeninggal mereka, wa man ba'dahum, juga sepeninggal mereka lagi, mimman urifu bi annahum ala tariqat ahli sunnah wal jamaah. Di antara orang-orang yang dikenal bahwasanya mereka berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yakni berada di atas metode ahlus sunnah wal jamaah di dalam beragama. Wa ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berada di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wa ashabuh, demikian juga para sahabatnya, wa jami'u ahli hadis, dan seluruh ahli hadis, alladzina syi'aruhum, yang di mana syiar mereka adalah tariqatu ahli hadis, ya, metode ahli hadis di dalam beragama. Hum ahlus sunnah, mereka itu ahlus sunnah. Wa hum atba' hadhihi tariqah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti metode beragama ini. At-tariqah as-salafiyah, metode beragama salafisme ini, salafiyah, allati tatamayyaz bihadzal umur, allati tatamayyaz bihadzal amr wa huwa bi ittiba'iha manhajis salafus salih. Yang di mana yang membedakan metode ini dengan yang lain adalah dengan ittiba'nya mereka kepada metode salafus salih di dalam beragama. Ya kan? Wa tamassukuha bihi wa akhdhuha bihi. Yang di mana mereka berpegang teguh kepada metode tersebut dan kemudian mereka memilih metode tersebut di antara metode-metode beragama yang lain. Jadi ikhwati rahimakumullah, ketika berbicara tentang siapa aja yang berada di atas metode ini, hakikatnya mereka para ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Ya, para ahlus sunnah dari zaman ke zaman, yang dimana gaya beragama mereka adalah sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh para sahabat, maka mereka adalah para ahlus sunnah. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas konsep metode beragama ala salafiyah ini. Ya, baik terutama tentunya pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum yang menjadi patokan kita, ya, mereka. Baik dari muhajirin dan ansar. Dan kemudian orang-orang yang datang sepeninggal mereka dan mengikuti konsep atau metode mereka di dalam beragama. Ya, mereka memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebagaimana para sahabat memahami dan mempraktekannya, enggak lebih. Udah. Ya? Dan keridhaan Allah letaknya di situ. Keridhaan Allah letaknya di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar." Para kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin ataupun ansar, sahabat radhiyallahu anhu. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan baik dalam setiap aspeknya, ya. Radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka, wa radu an, dan hakikatnya mereka pun meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Allah menjelaskan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak, ridho yakni mahabbah, cinta. Ya. Keridhaan Allah terletak pada mereka yang mengikuti metode salaf di dalam beragama. Bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mindset mereka dan lain-lain. Mereka ngikutin itu. Keridhaan Allah bagi mereka yang mengikuti jalan itu. Ya. Maka dikhawatirkan bagi mereka yang berpaling dari jalannya muhajirin dan ansar ini, maka tidaklah mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan demikian. Ya. Nah, kemudian juga walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dengan baik. Yakni keridhaan Allah tidak hanya terletak pada satu generasi saja, tidak, tapi pada generasi-generasi berikutnya juga. Nah, yang menjadi dhabitnya apa? Keridhaan Allah ini yang menjadi dhabitnya adalah apabila mereka mengikuti muhajirin dan ansar ini bi ihsan, dengan baik. Bi ihsan di sini maknanya adalah bi itqan, di setiap sisinya, di setiap aspeknya. Ini yang selalu kita ulang-ulang, kita dapati seringkali di masa-masa fitnah ini terutama, beberapa kaum yang mengatasnamakan dakwah salafiyah juga, mengatasnamakan dakwah sunnah juga, namun hakikatnya mereka tidak menerima seluruh petunjuk yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mereka ambil dari sahabat hanyalah hal-hal yang kebetulan sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka nggak mau ikuti itu, kalaupun jelas bimbingannya datang dari sahabat, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Bisa jadi kita mengikuti, melihat mereka. Dari sisi tauhid mungkin sama, mereka akan berkata rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Dari sisi ibadah juga mungkin sama, mereka akan menjaga dirinya dari ritual-ritual yang bid'ah, dari ritual-ritual yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mengimani qadar juga sama. Oke? Dari sisi dan banyak sisi sama. Namun misal kita lihat pada mereka, ternyata dari sisi konsep mentaati, sabar, mendengar dan mentaati pemerintah beda. Mereka adalah orang yang mengkritik dan kemudian mencela dan kemudian memberikan ungkapan-ungkapan yang merangsang kebencian masyarakat kepada para penguasa. Sementara tidak demikian tuntunan yang datang dari Rasul dan para sahabat. Tapi mereka mengatasnamakan salafiyah juga dan sunnah juga. Nah, ribetnya nih. Nah, itu berarti belum ittaba'uhum biihsan. Nah, ini juga diantara musibah yang menimpa dakwah ini adalah ketika akhirnya tertuduhlah gerakan dakwah salafiyah dengan radikalisme dan lain-lain. Karena apa? Karena ada beberapa kelompok ini. Beberapa kelompok yang mengatasnamakan dakwah salafiyah, namun mereka mengambil konsep gerakan-gerakan mereka sebagaimana gerakan ala ikhwanul muslimin. Dari sisi banyak nilai-nilai ilmiahnya, mereka ikut salafiyah, bahkan ngaku-ngaku salafiyah. Yuzhiruna wa yadda'una as-salafiyah. Mereka menampakkan dan mengaku-ngaku salafiyah. Namun konsep mereka dalam bernegara dan melakukan pergerakan-pergerakan, mereka lebih condong kepada ikhwanul muslimin. Ini di masa sekarang. Oke? Inilah paham yang dimaksud dengan nama sururiyah. Sururi. Oke? Yang tadinya pertama gerakannya di Saudi dan lain-lain, kemudian akhirnya menyebarlah gaya berpikir dan gaya pemikiran demikian ke negeri-negeri lain, kalaupun mereka nggak punya pengetahuan tentang Muhammad bin Surur Zainal Abidin, namun ide demikian, lebih condong kepada gerakan-gerakan demikian yang tidak benar, tidak ada tuntunannya dari salafus saleh. Menyebarlah fikrah ini, ide ini, pola fikir ini. Zahir yang salafi, mengaku di atas dakwah salafiyah, tapi masuk juga ke dalam gerakan-gerakan demikian yang seringkali akhirnya membenturkan para masyarakat satu sama lain, membenturkan satu kelompok kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, lebih jauh lagi membenturkan para masyarakat dengan para penguasanya. Itu ya hakikat gerakan, inti gerakan mereka di situ. Nah, itu mereka belum ittaba'uhum biihsan, belum mengikuti para sahabat dengan ihsan, masih milih-milih. Nah, hati-hati. Ya. Kita ikhwati rahimakumullah, syuf. Kita berhati-hati di dalam perkara manhaj. Dan seringkali dengan berat hati kita mesti mengatakan jangan ke sini, jangan ke situ, jangan ngaji sini, jangan ngaji situ. Ustaz suka begitu kan, insyaallah kan? Ya kan? Memperingatkan, jangan ngaji ke sono, jangan ngaji ke sini. Di beberapa sisi memang berangkat dari awal, maqasidnya, tujuannya adalah emang ngejaga diri dari fitnah. Siapa tahu nanti, ketika kau mendengarkannya dan lain-lain, terlontar dari syubhat-syubhat yang qadarullah nyangkut di hatimu, dan kau tak bisa menghilangkannya. Qadarullah, mereka melentarkan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, kemudian nyangkut di hatimu dan kau tak bisa menghilangkannya. Akhirnya terbawalah kita, tergiringlah ke arah penyimpangannya. Maka berhati-hati dari orang-orang yang tidak sesuai, tidak berada di atas manhaj salaf, demi keselamatan akidah kita, demi keselamatan manhaj kita. Ini sesuatu yang sangat mahal, yang dimana bahkan seringkali anak Rasul alaihi wassalatu wassalam, anak Rasul pertama di muka bumi, Kan'an, dapat nggak hidayah ini? Nggak dapat. Istrinya Nabi, istrinya Lut alaihi salam, dapat gak? Gak dapat. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat gak? Abu Talib, Abu Jahal, dapat gak hidayah ini? Ya? Kita dapat. Maintain, jaga. Jangan pertaruhkan hidayah ini dengan kau coba duduk mendengarkan ahli syubhat dan ahli bid'ah. Jangan. Itu tidak mensyukuri nikmat yang ada padamu, namanya itu. Kita ini lemah. Hati kita nih, kuasanya berada di luar tangan kita. Kuasanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seolah-olah kau
merasa kuat dan berkata, coba aku dengarkan semua, apapun yang baik aku ambil, yang buruk aku tinggalkan. Hujah-hujah rasio seperti ini yang pada dasarnya bertentangan dengan seolah-olah bijak, tapi pada dasarnya bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i. Orang kalau udah tahu mana baik mana buruk sendiri, ngapain lagi masih ngaji? Udah pinter dia berarti. Kalau dia masih tahu, udah langsung tahu mana baik mana buruk, ngapain ngaji lagi kalau gitu? Udah pinter dia. Ya, itu satu. Kita suka memperingatkan hati-hati dari mereka yang menyimpang dari atas dari konsep metode beragama ala salafus saleh. Hati-hati dari mereka. Itu satu. Yang kedua kemudian, ikhwati rahimakumullah, sabar. Udah, sabar. Dan kemudian yang kedua, kenapa juga kita memperingatkan hal-hal demikian dari penyimpangan dan lain-lain? Karena apa? Seringkali orang-orang yang tidak berhati-hati permasalahan manhaj, mereka bersentuhan dengan orang-orang yang ternyata ditenggarai, punya hubungan dengan gerakan-gerakan, yang dicap merah. Kita dengan polosnya berkata, sama-sama dakwah dan gabung sama mereka, duduk sama mereka, nempel sama mereka. Tanpa disadari akhirnya, nama kita pun, karena kita berhubungan dengan mereka nih, ke bawah itu. Nama kita pun tercatat akhirnya. Tanpa kita sadari. Dan lebih jauh lagi bukan kita doang yang kena. Apa yang kita serukan? Kita bilang dakwah salafiyah. Akhirnya dakwah salafiyah yang kena. Lebih lanjut lagi rusak nama dakwah kita. Kita nggak ada urusan dengan gerakan-gerakan demikian dan selalu menyeru kepada kooperatif dengan penguasa dan lain-lain. Akhirnya tertuduh juga dengan tuduhan-tuduhan yang enggak. Ya? Ini berangkat dari ketidakhati-hatian sebagian kaum muslimin di dalam manhaj. Siapa yang ditemuinya? Siapa yang dia duduk dengannya? Siapa yang disanjungnya? Dan lain-lain. Oke? Karena apa tadi? Mengedepankan perasaan dan rasio daripada kaidah-kaidah beragama. Dibilang, awas, jangan ke sana. Dia tidak berada di atas manhaj yang lurus. Coba bilang orang sama-sama dakwah kok menyeru kepada sunnah juga, menyeru kepada tauhid juga. Yang bagus ya kita ambil, yang jelek ya kita tinggalin. Ya salam, udah ulama ente, udah jadi imam ente, mujtahid ente itu, nggak usah ngaji bro, nggak usah ngaji loh kalau gitu. Nah tertuduhnya dakwah salafiyah sekarang dengan gerakan-gerakan radikalisme dan lain-lain, itu karena apa? Karena tidak hati-hatinya sebagian ikhwah kita bersentuhan dan bergesekan dengan gerakan-gerakan demikian. Akhirnya yang kena getahnya apa? Dakwah salafiyah secara keseluruhan dibilang mengajarkan terorisme dan lain-lain. Demikianlah berbedanya orang yang beragama dengan ilmu, dengan basirah, dengan kaidah-kaidah beragama. Dengan mereka yang beragama hanya dengan standar-standar rasio dan perasaan saja. Beda. Ya. Itu maksudnya walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi semuanya para a'immah juga, imam ahlus sunnah banyak hakikatnya. Di antaranya yang banyak dikenal adalah 4 karena apa? Karena diberkahi pada muridnya. Muridnya banyak menyebarkan mazhabnya. Ya, seperti Abu Hanifah, An-Nu'man ibnu Thabit, rahimahullah. Kemudian Malik ibnu Anas, rahimahullah, Madinah. Abu Hanifah Kufah. Ya, Malik ibnu Anas, Madinah. Kemudian Muhammad ibnu Idris, Asy-Syafi'i, rahimahullah. Ya, dia Gaza, Palestina, Gaza, lahirnya di Gaza. Yang kemudian terakhir di Mesir, Kairo. Kemudian juga yang terakhir adalah Ahmad ibnu Hanbal, Baghdad. Ya, ini yang diberkahi banyak muridnya, sehingga dikenallah sebagai imam 4 mazhab. Tapi apakah imam ahlus sunnah hanya 4 itu? Tidak. Ya, banyak. Ada Imam At-Tabari rahimahullah, dia mujtahid mutlak juga pada masanya dan lebih dahulu masanya. Ada Imam Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah, Imam Ahlul Mesir. Imamnya para orang-orang Mesir. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang berguru kepada keduanya, maksudnya mengambil dari Malik dan lain-lain rahimahullah. Imam Syafi'i bahkan berkata rahimahullah, Al-Laits afqah min Malik. Laits nih lebih faqih daripada Malik sebenarnya. Tuh, cuman qadarullah emang enggak banyak muridnya yang menyebarkan mazhabnya. Ya? Ada juga Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah. Ada juga Imam Al-Auza'i.
Ada juga Imam Sufyan ibn Uyainah, dan mereka imam Ahlus Sunnah banyak, nggak hanya 4. Yang 4 ini dikenal karena banyaknya pengikut atau murid-muridnya yang menyebarkan madhabnya, gaya berfikihnya madhab itu. Ya. Dan yang lain seolah-olah ya, yang daris masuk semua ke situ. Ya. Itu mereka hakikatnya adalah orang-orang yang berada, yang gaya beragama mereka, manhaj mereka, kalaupun madhab mereka berbeda-beda, tapi manhaj mereka satu. Oke? Manhaj mereka, yakni konsep mereka di dalam usul, mereka beragama, memahami sebisa mungkin ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salafus saleh. Hakikatnya manhaj mereka satu. Ya, terutama di dalam perkara-perkara usul. Adapun terjadi perbedaan madhab dan lain-lain, madhab adalah kumpulan perkataan-perkataan, kumpulan ijtihad-ijtihad yang datang dari seorang imam. Dan kalau kumpulan ijtihad berarti perkara ijtihadiyah yang bolehlah satu imam berbeda dengan yang lain. Nah, seorang imam mengajarkan, berfatwa dan lain-lain, kemudian termasuk permasalahan furu' dan lain-lain, dia mengatakannya dan lain-lain. Muridnya mengumpulkan fatwa-fatwa itu. Oke? Terkumpullah nih fatwa-fatwa imam tersebut. Nah, terbentuklah tuh formula bermadhabnya Imam Fulan. Gitu. Itu madhab. Perkara-perkara furu' dan ijtihad dia. Imam Malik. Banyak ditanya dan jawab. Ditanya dan jawab. Begitu kan? Yang nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Semua ulama demikian. Semua imam demikian. Dikumpulkan hal ini oleh para muridnya. Rahimahumullah ahya'an wa amwatan. Nah, terbentuklah akhirnya dari situ sebuah formula bermadhabnya Imam Malik. Demikian Ahmad. Demikian Syafi'i. Dan lain-lain. Itu madhab. Ya. Jadi kumpulan poin-poin perkara-perkara furu' dan ijtihadi ya dari seorang imam. Itulah yang membentuk formula bermadhab. Adapun manhaj adalah poin-poin usul. Poin-poin usul. Ya. Kumpulan poin-poin usul tersebut akhirnya membentuk sebuah rambu-rambu, membentuk sebuah jalanan. Nah, jalan tersebut adalah manhaj. Ya. Membentuk sebuah formula bermanhaj itu begitu artinya. Nah, imam-imam tersebut katakan mereka berbeda mazhab satu sama lain di dalam fiqh, tapi manhajnya satu. Mereka di atas manhaj salaf as-salih, berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Adapun perbedaan furu' dan lain-lain emang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keringanan. Ini di antara hal yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hakikatnya? Mustahil menyatukan umat di atas satu pendapat furu', mustahil. Mereka yang memaksakan umat untuk berada di atas satu pendapat furu', hakikatnya mereka mau memecah belah umat. Dari situ mereka memusuhi seorang muslim hamba Allah yang lain. Menggunjing seorang muslim hamba Allah yang lain hanya karena perbedaan perkara furu', dan itu zalim. Hakikatnya yang kayak gini mau mecah belah umat ini. Bikin pecah-pecah. Karena nggak mungkin furu' disatukan di atas satu kesamaan, nggak mungkin, mustahil. Ya? Dari situ Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-ikhtilaf fil masail al-fiqhiyah akthar min an yanḍabit. Walau kullama ikhtalafa al-muslimani tahajara, lam yabqa bainal muslimin. Ya kan? Mawaddah, ismah. Ya? Perbedaan pendapat di dalam perkara-perkara fikih, yakni ijtihadiyah, furu' tadi. Itu begitu banyak, nggak bisa diatur, susah diatur. Terlalu banyak. Andai saja setiap dua orang muslim berbeda pendapat di dalam satu perkara furu' doang, kemudian mereka musuhan satu sama lain, saling menghajar, akhirnya nggak bersisa kesatuan kaum muslimin, nggak bersisa ukhuwah. Nggak bersisa rasa cinta di antara para kaum muslimin. Emang nggak bisa. Maka tempatkan setiap hal pada tempatnya. Usul di usul, tegas di situ. Karena emang nggak boleh beda di situ. Usul adalah ibarat dari poin-poin ijma' yang datang dari sejak zaman salafus saleh, dan nggak ada perbedaan pendapat para ulama dan imam dari zaman ke zaman di poin itu. So, poin-poin ijma' yang jadi usul itu sejak zaman awal. Dari situ dari kumpulan poin-poin usul tersebutlah yang membentuk formula bermanhaj. Ya. Furu' taruh di tempatnya furu', jangan ditaruh di tempat usul sehingga kau mengingkari, menggunjing seorang muslim
Bahkan sebagian menggunjing gurunya sendiri yang ia belajar darinya hanya karena apa? Ternyata memiliki pendapat furu' yang berbeda dengan yang kau yakini. Haram, zalim. Itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Iya kan? Pakai sendal di jidat itu namanya. Iya, pakai sendal di jidat itu namanya. Ya. Itu bisa difahami insyaallah ya. Pokok pembahasan yang ketiga. Jadi hakikatnya mereka, para a'immah ahlus sunnah dari zaman ke zaman, mereka berada di atas metode beragama ahlus sunnah. Dan itulah metode beragama salafiyah, salafism. Ya, yang dimana sebisa mungkin mereka mengikuti petunjuk yang datang dari para sahabat, tabi'in, dan tabi'ud tabi'in. Al-unsur ar-rabi'. Pokok pembahasan yang keempat. Dzikru usul 'ammah wa dhawabit tata'allaq bi salafiyah. Ya. Penyebutan beberapa usul, usul. Dan ketetapan-ketetapan umum di dalam metode salafiyah. Ya. Ikhwati rahimakumullah, usul jamak dari kalimat asal. Jamak dari kalimat asal. Maknanya adalah kalau diibaratkan pada pohon, maka asal adalah pangkal. Pangkalnya. Ya. Kalau diibaratkan pada bangunan, maka asal adalah pondasinya. Ya, itu usul. Jamak ya, usul. Ya. Adapun usul, ketika dimaksud di dalam syariat adalah perkara-perkara yang emang sejak zaman awal demikian udah. Tidak ada dan tidak boleh ada perbedaan pendapat di situ. Perbedaan pendapat di situ adalah bentuk penyimpangan dan kesesatan. Usul ini merupakan nilai-nilai yang tadi kita katakan ijma' disepakati sejak zaman awal. Ya. Itu usul di dalam maksud syariat. Ya. Usul juga sebagaimana dita'rif, diberikan definisinya oleh para ulama biasanya ma yambani alaihi ghairuhu. Ma yambani alaihi ghairuhu. Sesuatu yang di mana hal-hal lain dibangun di atasnya. Sesuatu yang di mana hal-hal lain dibangun di atasnya. Itu pondasi beragama yang harusnya kita kuat dan kita kokohkan sebelah situ. Poin-poin usul ini. Ya. Lawan kata usul adalah furu'. Jamak dari kalimat fara'. Ya. Fara' secara bahasa kalau diibaratkan di pohon, maka yang bukan pangkal ya fara'. Ya, cabang. Kalau diibaratkan di bangunan, maka yang bukan pondasinya, sesuatu yang dibangun di atas pondasi itu furu' masuknya. Ya. Nah, demikianlah beragama hakikatnya dan idealnya seseorang. Sebelum ia membangun rumahnya dan bangunannya dengan bangunan yang begitu besar dan indah, maka yang lebih utama dan lebih prioritas atas dia yang harus dia lakukan adalah agar dia perkuat dulu pondasinya. Agar dia perkuat dulu pondasinya. Karena sebuah bangunan yang megah, sebuah bangunan yang besar, namun tidak berada di atas pondasi yang kuat, ketika datang badai fitnah, maka rumah tersebut atau bangunan tersebut adalah bangunan yang begitu rapuh dan tidak punya kekuatan untuk bertahan. Kenapa? Emang tidak dibangun di atas usul. Tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Maknanya adalah sebelum kau memperbanyak amalan-amalanmu di dalam perkara-perkara di dalam bentuk sebagai bentuk beragamamu, maka yang lebih utama bagimu adalah perbaiki dulu perkara-perkara usul pada dirimu. Sehingga amalan-amalan tersebut pun berangkat dari usul yang benar. Bukan hanya berangkat dari semangat-semangat untuk menghiasi bangunanmu saja, tanpa ada pertimbangan jangka panjang apakah akan kokoh dan kuatkah dia ketika menghadapi badai fitnah dan lain-lain.
Ya, itu menghiasi furu'nya. Memperbanyak amalan-amalan furu' dan lain-lain, bahkan berkeras di atas furu' dan lain-lain. Ya, ini keliru. Sekali lagi bukanlah kita meremehkan perkara-perkara furu', bukan. Tapi ya furu' emang taruh di furu'. Jangan taruh di usul. Oke? Yang dengan itu kau berkeras mengingkari hamba Allah yang lain, memusuhi hamba Allah yang lain, menggunjing hamba Allah yang lain, hanya karena perkara furu', akhirnya bukannya pahala yang kau dapat, malah dosa. Ya? Jadi bukan kita Rasulullah SAW bersabda menggambarkan mapping, memetakan ajaran Islam ini. Al-iman bid'un wa sittun. Di riwayat Imam Muslim wa sab'un. Rahimahumullah. Iman itu terdapat 70-an cabang. 60-an atau 70-an cabang. A'laha qaulul la ilaha illallah. Yang paling tinggi, yakni paling utama. Maknanya paling mendasar, paling fondasional. Adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha. Dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq. Adalah menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya syu'bah minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Bisa? Perhatikan pemetaan Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam terhadap ajaran agama ini. Iman terdapat 70-an cabang. Dan yang paling utama, yang paling mendasar, paling prioritas adalah perkara-perkara yang kaitannya dengan akidah. Okay? Dan di antara poin-poin akidah yang paling utama dan harus diberesin duluan adalah akidah seorang hamba tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Itu yang paling tinggi adalah qaulun la ilaha illallah. Tuh maksudnya itu. Beresin dulu tauhidnya. Demikian bukan? Projek perbaikan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, juklak jabdes mereka dari zaman ke zaman, apa dulu yang dibenahi? Tauhidnya dulu kan. Habis tauhid terus hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan semuanya. Akidah dulu yang dibenahin. Kenapa? Itu yang jadi usul. Dan yang paling rendah, yakni setelah perkara-perkara akidah tadi, barulah perkara-perkara yang urusannya dengan praktek fisik. Ibadah. Dan lain-lain. Di antara bentuk praktek fisik yang paling rendah, ini paling nggak prioritas. Nilai, oke nilai kemuliaan, tapi bukan priori. Menyingkirkan duri dari jalan. Manner, akhlak. Manner, akhlak. Maka kelirulah sebuah kaum yang mereka menilai, menjustifikasi, membela atau memusuhi hanya dari akhlak. Ini keliru. Itu gaya sufi. Membesar-besarkan akhlak dan lain-lain, kemudian membelakangkan nilai-nilai tauhid dan akidah dan lain-lain. Itu gaya sufi, bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah sebagaimana para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kau akan lihat, dominannya dakwah mereka selalu kepada tauhid, akidah. Mereka mengajarkan lain? Ngajarkan. Hal lain ngajarkan, cuma sifatnya sampingan. Selalu akan terlihat dari inti dakwahnya selalu bicara tauhid, akidah. Hal-hal lain seperti muamalah dan lain-lain ada diajarkan, tapi bukan main dakwah mereka, bukan inti dari dakwah mereka. Ya, berbeda dengan orang-orang yang berpaling dari manhaj salaf. Tidak pernah kau melihat mereka membahas tauhid dan lain-lain, enggak. Yang dibahas terus kaidah-kaidah harta kah? Tazkiyatun nufus, permasalahan rumah tangga, atau memanja-manjakan para wanita dengan judul-judulnya. Ya. Ada doktor, di antara doktor bikin tabligh akbar judulnya, menjandakan istri, menolong janda dan menjandakan istri. Doktor judulnya begitu, biar Roma Irama aja deh yang kayak gitu. Doktor. Nggak pernah masih come on dokter, we need something more. Kita betul sesuatu yang penelitian ilmiah gitu loh. Syubhat-syubhat yang kita awam nih, nggak bisa ngelihat.
Ente kan dokter, bisa ngelihat bagi kita. Begitu kayak gitu loh. Ada. Duo serigala. Begitu nah judul taklimnya. Judul taklimnya begitu, itu judul taklim itu. Duo serigala nah. Ada lagi judul taklimnya nih, Fantastic Four. Nggak lama The Avengers. Salafinya sebelah mana? Nggak ada aja udah kajian-kajian dia yang memperingatkan hati-hati kepada syubhat golongan ini yang menyeret kita dari arah misalnya Ahlus Sunnah yang berada di atas jalan yang kokoh, yang jelas, yang terang, diseret kita sedikit-sedikit ke politik dengan syubhat-syubhatnya apa aja gitu. Ada nggak ada yang memperingat? Nggak bakalan ada. Kenapa? Soalnya yang bawa syubhatnya sohibnya. Nggak mungkin dia peringatkan manusia dari sohib, nggak mungkin. Ya. Ini seremnya sekarang nih, cari petunjuk. Maka andalkan apa? Doa, terus doa. Doa. Ya. Maka akan terlihat. Para da'i Ahlus Sunnah, mereka yang berada di atas manhaj ini terlihat. Dominasi dakwah mereka selalu, dominannya pada dakwah mereka bicaranya tauhid, akidah. Poin-poin tauhid, akidah. Mereka bicara masalah lain, tapi bukan itu main dakwah mereka. Inti dakwah mereka nggak di situ. Nah mereka yang nggak di atas Ahlus Sunnah, maka kau akan lihat. Bicara tentang akhlak, tazkiyatun nufus, dan lain-lain. Karena nggak ada di atas konsep yang sama kita, hakikatnya. Cuman dijual oleh media-media yang ada seolah-olah mereka salafi. Dikemasnya seolah-olah mereka salafi. Jauh dari konsep salaf. Wallah jauh. Ya. Demikian membedakan Ahlus Sunnah dari mereka yang bukan berada di atas jalan Ahlus Sunnah. Ya. Usulnya mereka kelihatan. Usulnya pada dakwahnya, usulnya pada akidahnya, usulnya pada mindsetnya, usulnya pada ibadahnya. Semuanya sesuai dengan konsep yang datang dari salafus saleh. Ya. Dzikru usul ammah wa dhawabit. Nah, dhawabit jama' dari dhawabitah. Dhawabitah ini bahasa lainnya juga syarat. Syarat. Ya. Usul seringkali dikaitkan dengan qawaid. Kaidah, begitu kan? Dhawabit. Ini hal-hal yang nggak terpenuhi. Hal-hal yang nggak boleh nggak terpenuhi, harus terpenuhi. Yang berkaitan dengan salafism, yang berkaitan dengan pemahaman salafiyah. Ya. Fa'aqul awwalu hadhihi al-usul 'inda salafiyah annahum ya'taqiduna anna ad-din yaqumu 'ala aslain. Maka aku katakan usul yang pertama yang diyakini kaum salafiyah, ya, yang ditekankan oleh pemahaman ini, mereka meyakini bahwasanya agama ini berdiri di atas dua pondasi, dua kaidah, dua pondasi. Yang pertama, al-aslul awal alla na'budu illallah, agar kita tidak memberikan bentuk-bentuk ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wal aslu tsani alla na'budu Allah illa bima syara'. Yang kedua, agar tidak kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yakni dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahum ya'taqiduna anna dina yaqumu ala hadzainil aslain. Maka para Ahlus Sunnah, para salafiyun meyakini bahwasanya agama dibangun di atas dua pondasi ini. Wahuma, dan dua hal tersebut hakikatnya adalah makna la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Makna dari syahadat tauhid, la ilaha illallah, maknanya adalah la na'budu illallah. Agar tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah, yakni tidak kita menyerahkan bentuk-bentuk ibadah kita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maknanya la nattabi' wa la sabila lana bi akhdhid din illa bima ja'ana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah aku berikrar, sungguh aku tak akan mengambil jalan, ya, di dalam agama ini
yakni jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, merupakan penutup para nabi wal mursalin dan rasul alaihi salatu wassalam. Maka demikianlah pondasi yang awal adalah penekanan pada la ilaha illallah yaitu tauhid, dan kemudian pada Muhammadar Rasulullah yaitu ittiba', ya. Di dalam la ilaha illallah di situ terdapat makna tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembah, ya. Yang diyakini memiliki seluruh kuasanya atas alam semesta dan memiliki asma dan sifat-sifatnya. Ya. Dan di dalam Muhammad Rasulullah di situ terdapat tauhidur Rasul, pengesaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam apa? Di dalam ittiba'. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya melalui jalannya lah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya melalui jalan yang dibawakannya, ya. هذا الأصل الأول عند السلفيين وهذا الأصل الأول ينبني فيه عندهم لا مصدر لهم للتلقي إلا عن طريق الوحي فهم ليسوا كالصوفية يقولون حدثني قلبي عن ربي. Nah demikianlah usul yang pertama di Ahlus Sunnah, ya, di mana sumber kita mengambil petunjuk adalah dari wahyu, dari kitabullah dan dari keterangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah wahyu, ya. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang mengambil petunjuknya dari hal-hal yang sifatnya selain wahyu, seperti kaum Sufiyah, di mana mereka berkata, Sufiyah mereka berkata nih, haddatsani qalbi an rabbi, telah berkata kepadaku hatiku dari Tuhanku. Keren enggak? Haddatsani qalbi an rabbi. Telah berkata kepadaku hatiku dari Rabbku. Fa inna ba'd as-sufiyyah yu'ayyir ahla sunnah wal jamaah yaqul ilmukum mayyit an mayyit. Sebagian golongan sufiyah bahkan mencela-cela ahlu sunnah wal jamaah. Mereka bilang ilmu kalian nih ahlu sunnah itu kalian ambil dari mayyit, dari orang yang mayyit, yakni dari orang mati, yakni an udah meninggal kan? Iya kan? Udah meninggalkan orang, ya? Iya kan? Nah, kalian yang ambil ilmu kalian dari orang mati, dari orang mati, dari orang mati, begitu kan? Amma ilmuna, adapun ilmu kita ini orang-orang sufi, fahuwa 'anil hayyil ladzi la yamut, maka dari zat yang maha hidup dan tak akan pernah mati. Aduh. Haddatsani qalbi 'an rabbi, telah berkata kepadaku hatiku dari Rabbku. Fanaqul, maka kami katakan, hakadha hukumus sufiyah, emang demikianlah golongan sufi. Wa hum fi dzalika mukhalifuna li ahli sunnah wal jamaah. Mereka menyeberang dari konsep metode beragama ahlu sunnah wal jamaah. Amma ahlu sunnah wal jamaah, adapun para ahlu sunnah wal jamaah, yaitu as-salafiyah, pemahaman salafisme ini, fa inna masdar at-talaqi indahum, maka sumber mereka di dalam mengambil petunjuk huwal wahyu, yaitu dari apa? Dari wahyu. Wahyu qala Allah, qala rasuluh, qala sahabah. Dari qala Allah, dari apa-apa yang Allah katakan, dan dari apa-apa yang Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, dan dari apa-apa yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laisa khulfun fihi. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina qaulir rasuli wa baina qauli faqihi. Ilmu adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, juga apa yang dikatakan para sahabat, tak ada perselisihan padanya. Bukanlah ilmu ketika dengan sembrono kau benturkan antara perkataan Rasul dengan perkataan seorang faqih. Fal ilm, maka jelas ilmu, qala Allahu qala rasuluhu wa qala sahabah. Demikianlah ilmu, dianggap dia berilmu ketika banyak menguasai qala Allah, qala Rasul dan qala sahabah. Dia berilmu. Ya. Kalam sahabah laisa biwahyin. Awas. Perkataan sahabat apakah wahyu? Bukan wahyu. Ya. Walakin lamma syahadul wahya, namun ketika mereka menyaksikan hadir turunnya wahyu, wa fahimu kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa syahidu mulabasatil hawadith, dan mereka banyak menyaksikan kisah-kisah atau kasus-kasus yang melatar belakangi turunnya wahyu tersebut, okay? Asbabun nuzul maksudnya, ya. Allati nazalat fihal ayat, yang dimana turun di situ ayat-ayat Allah, wajahat bihal ahadits, dan kemudian datang dari terucapkan ya hadis-hadis, karena li aghlab kalamihim hukmar rafa, maka dari situlah, okay, umumnya perkataan para sahabat memiliki hukum rafa. Hukum rafa yakni hukum marfu', ya, hukum rafa yakni hukum marfu'. Nanti kita jelaskan. Fa naqul qaul as-sahabah alladhi lahu hukmur rafa' yuhtajju bih. Maka kita katakan perkataan para sahabat yang punya hukum rafa, yakni marfu, itu bisa dijadikan hujjah, yakni sebagaimana Al-Qur'an dan hadis. Bisa dijadikan hujjah tuh, yakni bisa berdalil dengannya seseorang yang punya hukum rafa. Oke? Li'anna hujjah min babil wahyi. Karena apa? Pastilah datang itu dari sisi wahyu bagaimanapun. Wa makana minhum ala sabilil ijtihad. Adapun keterangan yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum, tapi berangkat dari ijtihadnya, fajtihaduhu muqaddam, maka ijtihad mereka pun muqaddam, tetap kita dahulukan, tetap kita utamakan ala ijtihadina, daripada ijtihad kita sendiri. Kama qala Abu Hanifah, sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah, yakni al-Imam Nu'man ibnu Thabit rahimahullah, Imam Hanafi, beliau rahimahullah berkata radhiyallahu anhu, beliau rahimahullah berkata, "Ma ja'ana 'anillahi fa'ala ar-ra's wal 'ain." Apa-apa yang datang dari Allah, maka 'ala ar-ra's wal 'ain. Maka di atas kepala dan mata kita, yakni sami'na wa ata'na. Kalau emang datangnya dari Allah. "Wa ma ja'ana 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra's wal 'ain." Dan apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Ya. "Wa ma ja'ana 'anis sahabah." Dan apa-apa yang datang kepada kita dari para sahabat, ala ra'si wal 'ain, juga sami'na wa ta'na, kita hormati. Wa ma ja'ana 'anit tabi'in, adapun apa-apa yang datang kepada kita dari golongan tabi'in, ya, murid-murid para sahabat, fahum rijal wa nahnu rijal, maka mereka lelaki, kita juga lelaki, yakni mereka bisa fikir-fikir dan ijtihad, kita juga bisa fikir-fikir dan ijtihad. Nah, ini perlu diarahkan nih, memahaminya, awas. Oke? Oke, kita jelaskan dulu paragraf ini. Oke. Ilmu adalah apa-apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi yang disampaikan para sahabat bukan wahyu. Yani perkataan para sahabat, apakah kita bilang wahyu sebagaimana ayat dan hadis? Enggak dulu, enggak langsung begitu, enggak semuanya. Oke? Jadi hadis. Nih hadis. Oke? Kalau sanadnya, oke, mentoknya di sahabat, berarti sahabat yang ngomong, berarti dibilang hadis mauquf, waqaf tuh. Kalau sahabat yang ngomong berarti hadis mauquf. Tapi kalau sahabat bilang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau aku dengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu berarti hadisnya udah marfu', rafa'. Oke? Maka perkataan para sahabat ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, apa-apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum, tapi punya hukum rafa' di situ. Yani berasa ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun dia nggak bilang Rasul bersabda, gitu. Tapi ini bukan hal yang ini sahabat bisa ijtihad di situ, nggak mungkin. Kenapa? Ghaib misalnya. Seperti misalnya perkataan Abu Mas'ud al-Badri, Ibnu Mas'ud al-Badri, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu misalnya, Inna Allah Ta'ala nazara ila qulubil ibad. Allah melihat kepada hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad wa abarraha. Allah temukan hati Muhammad adalah sebaik-baiknya hati manusia dan yang paling tulus. Fastafaha li risalati. Allah pilih hati tersebut untuk risalahnya, untuk disampaikan misi, risalah, tugas. Thumma nazara ila qulubil ibad. Kemudian Allah kembali melihat hati para hamba-hambanya. Fawajada quluba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum khaira qulubil ibad wa abarraha ba'da nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah temukan hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati manusia
dan yang paling tulus setelah hati Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah pilih hati-hati tersebut untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, oke? Kira-kira dia ngarang-ngarang bukan? Gaib gak? Allah melihat hati para hamba. Gaib gak? Kok bisa tahu-tahuan? Berarti dari mana beliau dapat? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibilang hadis mauquf tapi punya hukum marfu'. Dari sahabat yang ngomong, tapi ini bukan hal yang sifatnya bisa ijtihad seseorang di situ. Pasti dapatnya dari wahyu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mauquf yang pertama. Mauquf yang punya hukum rafa'. Ini bisa jadi hujjah, yuhtaju bihi. Enggak ada urusan ijtihad di situ. Enggak ada kadar diperbolehkannya ijtihad di perkara itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu misalnya bilang, "Kana baina Adam wa Nuh, antara Adam dengan Nuh itu 1000 tahun." Ya kan? Kemudian juga misalnya, "Awwalu ma khalaqallahu al-khalqa al-qalam." Hal yang pertama kali Allah ciptakan, qalam, pena. Kana Allah wa lam yakun syai'. Tadinya hanya ada Allah dan gak ada apapun. Gak ada apapun, udah. Alam semesta gak ada. Udah. Nah, kemudian Allah mulai menciptakan. Ciptakan apa? Pena. Tuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kira-kira ngarang-ngarang gak hal ini? Tapi gaib gak itu? Kok bisa Ibnu Abbas tahu? Faham? Ini gak mungkin ijtihad di situ. Dia pasti dapatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkataan sahabat yang punya hukum rafa', punya hukum marfu'. Nah, ini jadinya hujjah. Hitungannya dia wahyu. Faham? Okay? Ada hadis-hadis mauquf yang datang dari sahabat yang tipe kedua nih. Tipe kedua. Emang yang ada peluang ijtihad di situ. Emang yang ada peluang ijtihad di situ. Saya perkataan biasanya fiqhiyah, masalah hukum halal haram dan lain-lain. Okay? Nah, di situ ada peluang ijtihad. Nah, ini ijtihad mereka, kita bagaimanapun lebih mengedepankan ijtihad mereka. Kalau emang udah kasus itu terjadi di zaman sahabat dan mereka udah ada yang ijtihad, kita pakai ijtihad mereka. Jangan, nggak usah ijtihad lagi. Oke? Okay? Nggak usah kita berijtihad lagi. Udah, pakai ijtihad mereka. Kalau emang udah terjadi kasusnya di zaman mereka radhiyallahu anhum ajmain. Apa tuh? Jadi mauquf ada dua. Apa aja yang pertama tadi? Yang punya hukum rafa'. Oke? Yaitu yang datangnya dari Nabi SAW pasti. Kenapa? Gak mungkin di situ ada peluang ijtihad. Nah, yang kayak gini hitungannya juga berarti wahyu. Berarti kalaupun sahabat yang nyebut, hitungannya juga wahyu dan bisa digunakan untuk berhujjah. Yang kemudian yang kedua, dari perkataan sahabat, yaitu yang datang dari ijtihad mereka radhiyallahu anhum. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum urusan ijtihad nih. Salafi, kalau udah urusan perkara ijtihadiyah, apabila seorang sahabat mengungkapkan sebuah perkataan atau pernyataan hukum, nggak ada sahabat lain yang mengkhilafinya, tuh, berarti itu ijma'. Maka nggak boleh kita ngambil sikap lain selain yang disampaikan. Karena cuma satu pendapat, berarti ijma'. Nah, kalau di dalam sebuah kasus ada dua pendapat, sahabat A bilang beda, sahabat B bilang beda. Maka seorang salafi yang ikut sahabat, gimana? Dia nggak bikin pendapat ketiga. Kalau di antara sahabat ada 3 pendapat, maka dia nggak bikin pendapat keempat. Itu salah. Hanya beredar sekitar situ saja. Oke? Cari yang arjah, yang lebih rajih dari yang lainnya. Itu salafi. Ya, di dalam perkara-perkara yang telah memang diriwayatkan ada dari zaman dulu. Ya, ini berbicara perkara-perkara kan perkara itu ada dua macam. Perkara itu ada 2 macam. Macam yang pertama adalah apa-apa yang emang udah ada dari zaman sahabat radhiyallahu anhum udah terjadi, zaman tabi'in udah terjadi. Oke? Nah, di dalam hal itu, maka kita jangan nyebutin sesuatu kecuali cari contoh dari mereka.
radhiyallahu anhum ajmain rahimahumullah. Dah dari tabi'in, dah dari tabi'un tabi'in. Karena udah terjadi juga di zaman mereka. Ini perkara-perkara yang tipe pertama. Ada perkara-perkara yang tipe kedua. Perkara-perkara yang memang sifatnya mustajaddat atau nawazil. Kasus-kasus baru yang terjadi abad-abad ini dan di zaman salaf belum terjadi. Nah, bagaimana sikap seorang salafi dalam hal itu? Maka mereka berijtihad. Mereka berijtihad di dalam hal-hal demikian, mengikuti kaidah-kaidah ijtihadnya yang datang dari salafus saleh. Tuh, istilahnya kita udah punya kail dari salafus saleh. So, cari ikan deh, tuh. Gitu. Kaidah-kaidah yang berlaku memang. Enggak bikin-bikin kaidah-kaidah sendiri. Ya? Kemudian, itu bisa udah kita pahami ya, maksudnya rafa' tadi apa? Perkataan sahabat yang punya hukum rafa' ya ini apa? Perkataan sahabat yang nggak ada peluang ijtihad di situ, pastilah dia dapatkan dari wahyu. Dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia dengar mungkin dari sahabat lain dan dia dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, perkataan Al-Imam Hanafi rahimahullah, nih, apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, iya, sami'na wa ta'na, gitu kan? Apa-apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ta'na. Apa-apa yang datang dari para sahabat, takhayyarna bainahum, maka kami pilih di antara para sahabat. Li'annal haqqa fi majmu'ihim la fi afradihim. Dikarenakan hak itu ada pada mereka secara keseluruhan, bukan ada pada per individunya. Taklid sama sahabat boleh nggak? Sama seorang sahabat nggak boleh, karena bisa jadi nih seorang nggak tahu yang diketahui yang lain, gitu kan? Nggak tahu hadis-hadis yang didengar oleh yang lain bisa jadi. Tapi taklid kepada sahabat secara keseluruhan boleh nggak? Lah wajib, sebagaimana wajibnya mengikuti konsep salafus saleh di pertemuan sebelumnya kita bahas, iya kan? Iya kan? Wa ma ja'ana 'anillahi war rasul fa'ala al-'ain war ra's. Wa ma ja'ana 'anil sahabah takhayyarna bainahum. Maka kita pilih-pilih di antara pendapat para sahabat. Li'annal haqqa, karena hak ada pada mereka secara keseluruhan, bukan pada per individunya, bukan. Gak mungkin satu individu menguasai semua keterangan yang datang dari Rasul, gak mungkin. Jadi kalau nggak dari sahabat fulan radhiyallahu anhu, coba lihat sahabat fulan radhiyallahu anhu. Berbeda pendapatnya, lihat yang rajih mana, gitu. Wa ma ja'ana 'anit tabi'in, dan apa-apa yang datang pada kita dari golongan tabi'in. Tabi'in ini juga murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum yang mengumpulkan ilmu para sahabat dan menyampaikannya lagi ke generasi yang mulia nih. Imam Hanafi bilang rahimahullah, kita lelaki, mereka juga lelaki. Yani kita bisa berpendapat, mereka juga bisa berpendapat. Oke? Jadi maknanya perkataan tabi'in bukan hujjah artinya gitu. Tapi awas, enggak juga kita orang sekarang bilang, tabi'in kan lelaki, kita juga enggak boleh. Imam Hanafi ngomong begitu, beliau sendiri rahimahullah tabi'in, ketemu Hamzah. Ketemu Anas bin Malik, Hafsah yang ngingetin Anda. Ketemu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia tabi'in, pantas dia ngomong, dia lelaki, aku lelaki. Iyalah selevel. Nah sekarang alay, sekarang ngomong. Tabi'in ngomong, dia lelaki, gue juga lelaki bro. Waduh. Kalau udah ada kasus terjadi pada zaman tabi'in, ikutin pendapat tabi'in itu. Termasuk mereka salafus saleh, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika kasus-kasus yang kita bahas adalah kasus yang udah terjadi pada zaman mereka, nggak usah sok-sokan ijtihad, ikutin ijtihad mereka. Artinya begitu. Mereka memahami ayat itu demikian nggak seperti yang kau katakan. Mereka memahami hadis itu demikian nggak seperti yang kau katakan, gitu loh. Zen? Paham ya? Ada seorang, misalnya ditanya, nggak usah, terusin aja dulu. Nah. Misal nih kasus-kasus diantara zilal ya, diantara zilah-zilah kepleset-keplesetnya ulama rahimahumullah ahya'an wa mata. Mereka imam secara umum mereka sesuai dengan berada di atas konsep ahlus sunnah dan mereka imam ahlus sunnah, kita mengakui dan kita mengikrarkan itu. Tapi manusia ada kepleset-keplesetnya. Oke? Untuk menjelaskan rumusan kita tadi, kita sebutkan ini. Oke? Untuk ibrah. Misalnya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah.
Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahlus Sunnah. Dan dia adalah orang yang sangat bersemangat dalam berijtihad. Dan benar-benar independen dari madhab dan lain-lain. Oke? Dia mengikuti ayat-ayat, hadis-hadis, dan kemudian pendapat para sahabat dan lain-lain. Dia ikuti. Oke? Cuman akhirnya dia menyebutkan, di antara fatwa yang dia sampaikan adalah, terus kepleset, di situ Zillah, rahimahullah. Lirrajul ayyankih, seorang lelaki boleh menikahi lebih dari 4 wanita. 1000 wanita boleh. Poligami lebih dari 4. Dan dia berijtihad di situ, rahimahullah. Dia masalahnya juga pahala dia mah. Salahnya juga pahala kalau mujtahid memang. Ya. Dari mana 4 katanya? Ada hadis di antara sahabat ada yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasul bertanya, "Berapa istrimu?" Ada 10 atau 9 gitu. Oke? 10 katakan. Rasul berkata, "Talak setan." Talak 6. Tahan 4. Oke? Tapi ini hadis ternyata doif. Betul emang doif. Secara sanad doif. Secara sanad doif emang. Ya benar hadis doif nggak bisa berhujjah. Benar sih Imam Syaukani di situ benar. Emang doif. Tapi kan Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita-wanita yang kalian condong padanya 2, 3 atau 4. Imam Syaukani bilang, berapa banyak angka disebutkan, tidak dimaksudkan pembatasan. Ciri munafik ada 3. Cuman 3? Are you sure? 7 golongan yang dinaungi Allah. Yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari tiada naungan kecuali naungan. Emang cuma 7? Benar juga nggak? Benar juga. Oh iya ya. Nah kita ngeluruskan pendapat ini caranya gimana? Oke, poligami. Kasus yang ada nggak di zaman salaf, tabi'in, tabi'in? Ada nggak? Ada nggak di antara mereka yang pernah bilang bahwasanya lelaki boleh lebih menikahi dari 4? Nggak ada. Tuh, itu dengan itu kita bantah dia. Dapat nggak? Enak nggak? Dia bisa berdalil dengan Al-Quran, hadis, jagonya. Al-Quran dia punya tafsir. Hadis dia ahli riwayat. Berarti dengan kaidah ini, kalau memang yang kau katakan benar, pasti ada sahabat, ada tabi'in yang ngomong duluan begini nih. Kenapa? Poligami kasus yang ada dari zaman dulu. Bukan baru sekarang. Dapat gak? Enak ya? Terang gak? Ini konsep terang gak? Ini metode beragama ini jelas gak? Terang gak? Ini yang dibentorok tukum alal baydo. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, yakni sesuatu yang clear. Saking terangnya lailuha kana hariha, malamnya kayak siangnya. Tuh. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari hal itu seorang pun sepeninggalku kecuali pasti fix celaka dia. Syekh Al-Albani rahimahullah misalnya, di antara yang beliau Ahlus Sunnah, imam, mujaddid di zaman ini. Sebagaimana dipersaksikan oleh para ahli ilmu di abad ini, udah. Mujaddid, kita akui. Oke? Ada juga zillahnya, emang selalu Allah jadikan demikian. Di antara apa yang beliau sampaikan adalah, haram buat lelaki dan haram buat wanita untuk pakai emas. Jadi emas itu haram mutlak, mau laki mau perempuan. Ayat-ayat dia bisa datangkan, hadis-hadis dia bisa datangkan, emang jagonya. Oke? Maka bagaimana kita meluruskan kasus demikian? Kembali lagi sama. Emas nih, dari zaman sahabat tabi'in udah ada belum? Zahab ini udah ada belum? By the way, kenapa zahab dibilang zahab di bahasa Arab? Hafs? Zahab, lima yusamma zahabu zahaban. Kenapa zahab dikata zahab? Bahasa Arab nih. Li'annahu zahaba bi'uqulir rijal. Karena dengan mudah dan efektif dia bikin hilang akalnya orang yang punya akal. Zahab. Zahaba bi'uqulir rijal. Bikin akal pergi. Enggak? Emas nih kasus yang udah ada belum dari zaman sahabat, tabi'in. Udah ada belum? Ada nggak di antara para sahabat tabi'in yang pernah bilang bahwa
wanita haram pakai emas? Ada gak? Kalau iya benar, mereka duluan yang ngomong. Tuh, rapi gak kaidah beragama kita? Hah? Berbeda dengan kasus-kasus ya, kasus yang memang baru terjadi 1, 2, atau 3 abad ini yang atau berabad-abad setelah zaman para salaf yang emang nggak ada pada mereka. Beda pendapat dengan mereka. Jadi nggak juga ditanyakan seseorang, kau berpendapat demikian. Siapa di antara salaf yang mengatakan pendapat seperti yang kau katakan? Loh, ini adalah kasus yang baru terjadi zaman sekarang. Nggak usah kita pakai contoh dari salaf. Yang penting ijtihadnya, pertimbangannya dengan kaidah-kaidah yang datang dari salaf. Yang ada di dalam kaidah-kaidah usul fikih, qawaid fikih, maqasid syariah, dhawabit syariah dan lain-lain yang emang diakui, bukan kaidah yang bikin-bikin sendiri. Dapat ya? Seru gak belajar? Itu usul fikih itu yang tadi Anda ajarkan tadi usul fikih itu. Hah? Wa hadzal ladzi qalahu Abu Hanifah. Kita teruskan, masih di halaman 11, paragraf kedua yang Arab gundul. Wa hadzal ladzi qalahu Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, ungkapan yang diungkapkan Abu Hanifah itu tadi, al-Imam, huwa manhajus salafus salih, itulah metode salafus salih. Wa manhajul a'immah jami'an, dan manhajnya seluruh imam a'imatuddin, imam-imam agama ini, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ats-Tsauri, Imam Auza'i, Imam Ibnu Uyainah, dan lain-lain min a'immatis salafiyah, di antara imam-imam salafiyah, ya, imam-imam ahlus sunnah. Wa a'immatid din aydan yatarattab ala hadzal asl anna al-bid'ata madhmumatun. Nah, dan dari kaidah ini juga dapat kita simpulkan bahwasanya sesuatu yang baru-baru, nggak ada keterangannya dari Rasul, nggak ada dari sahabat, tabi'in, itu madhmumah, tercela berarti. Ya, karena kita hanya beribadah kepada Allah, dan hanya kita beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, berarti dari sini kita bisa tangkap bahwasanya sesuatu yang dianggap ini bentuk beragama oleh manusia, padahal nggak ada keterangannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang dibilang bid'ah, muhdatsat. Maka hal demikian mazmumah, tercela indahum, ya. Bahwasanya bid'ah itu adalah perkara yang tercela bagi para imam-imam ahlus sunnah tersebut. Wa muharabatun, dan itu adalah perkara yang diperangi oleh mereka. Lianna sabil ila ma'rifatid din, lianna la sabila, ya, liannahu la sabila, tuh tambahin ha, enak. Liannahu la sabila ila ma'rifatid dini illa bittiba'i ma jaa'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tak ada jalan lain untuk memahami agama kecuali dengan cara berittiba kepada keterangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman khalafa ma alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang menyelisihi jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, faqad khalafa hadzal asl, maka ia telah menyelisihi usul besar ini. Walidzalik tajidu salafiyyin yuhadzirun minal wuqu' fil bidah. Maka dari situ kau akan temukan para salafiyyin. Kalau dibilang salafiyun berarti apanya? Orang-orangnya. Kalau dibilang salafiyah, pemahamannya. Oke? Kalau dibilang salafi, orangnya satu orang. Tuh. Kalau banyak salafiyun atau salafiyyin. Maka dari situ kau akan lihat para orang-orang salafi, yuhadzirun, senantiasa mereka memperingatkan minal wuqu' fil bid'ah, senantiasa mereka memperingatkan manusia dari bid'ah-bid'ah, wa yuhadzirun min ahliha, dan memperingatkan para manusia dari para ahli-ahli bid'ah, wa yahjurunahum wa yabta'iduna anhum, mereka mengembargo para ahli bid'ah, menghajar, ya? Dan menjauh dari mereka, wa yuhadziruna minhum, dan memperingatkan para manusia dari mereka, dari para ahli bid'ah. Walidzalika tariqatus salafiyah mabniyah ala hadzal asl. Dari situ metode salafisme ini dibangun di atas asal ini, dibangun di atas pondasi besar ini. Alla na'budu illallah wa alla na'budallaha illa bima syara'. Yaitu agar kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah, dan agar kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan
wa syiaruhum al-ittiba' lal ibtida'. Dan syiar ahlu sunnah ittiba', jangan beribtida', berbid'ah. Beribtida' yakni berbid. Nah, kita berittiba' aja jangan berbid'ah, berittiba' aja jangan berbid'ah. Selalu syiar kita. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Seluruh kebaikan ada pada mengikuti siapa yang berada pada generasi awal, sedangkan seluruh keburukan ada pada apa yang diinovasikan oleh generasi-generasi belakangan. Khalaf. Ya. Wa qad ja'a rajulun ilal Imam Malik. Seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Yani Syekh di sini mau menggambarkan betapa mindset para imam-imam ahlu sunnah, madhabnya apapun, sama demikian. Oke? Mereka menjaga kemurnian sunnah sebisa mungkin dan memperingatkan manusia dari praktek bid'ah dan dari para ahli bid'ah. Seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah waqal, dan dia berkata, "Ya Imam, wahai Imam, urid an uhrim lil umrah minal Madinah." Aku mau pakai pakaian ihram buat umrah, tapi mau pakainya dari Madinah. Faqala Imam Malik, maka Imam Malik pun berkata, ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Dzul Hulaifah. Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, mulai ihramnya itu dari Dzul Hulaifah, enggak dari Madinah, ya, tapi dari Dzul Hulaifah. Ini miqatnya ahli Madinah. Wa anta idza ahramta minal Madinah, adapun engkau apabila mulai berihramnya dari Madinah, tuh, lebih jauh lagi daripada dia. Akhsya alaikal fitnah. Aku khawatir kau akan tertimpa fitnah. Summatala qaulahu ta'ala. Nah. Jadi ceritanya begini. Al-Imam Malik bilang, akhsya alaikal fitnah. Kalau kau berihram dari Masjid Nabawi, dari Madinah, akhsya alaikal fitnah. Aku takut kau tertimpa fitnah. Oke? Okay? Dan orang berkata, wa ayu fitnatin? Ya kan fitnah apaan sih? Azid ba'da khutuwat. Aku menambahkan beberapa langkah aja ke Madinah, tabarrukan, berharap berkah dari Madinah. Emang ada fitnah apaan sih? Begitu katanya orang. Imam Malik pun rahimahullah berkata, wa ayyu fitnatin a'zam. Dan fitnah apa lagi yang lebih besar daripada kau dituduh melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Maka berhati-hatilah mereka yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi ajarannya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, bisa jadi mereka tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau bisa jadi kelak mereka tertimpa azab yang pedih. Hakadha humus salafiyun. Demikianlah para orang-orang salafi. Kalamuhum ayah wa hadis. Perkataan mereka senantiasa ayat dan hadis, wattiba lima kana alaihi salafus saleh, dan selalu mengikuti kaidah-kaidah yang di mana para salafus saleh berada di atasnya. Begitu salah salafi. Ya. Jadi tidaklah kita mempertimbangkan sesuatu ibadah dan lain-lain dengan perasaan kita. Oh berarti kalau dari sini aja pahala yang besar, apalagi kalau kita mundur lagi tuh. Ini perasaan dan akal. Enggak begitu. Enggak begitu. Agama harus dengan ngikutin contoh yang datang dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atisha rajulun jamba Ibnu Umar. Seseorang bangkis bersin di samping Ibnu Umar. Ini riwayat dari Nafi'. Ya, maulanya Ibnu Umar. Ada seseorang bersin di samping Ibnu Umar. Hajim. Tuh, begitu. Bisa kehujanan kali naik motor dia. Ya, ngaji. Atisha rajulun jamba Ibnu Umar. Seseorang bersin di samping Ibnu Umar. Kemudian dia berkata, habis bersin dia bilang, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Begitu. Oke? Ibnu Umar kaget. Lihat, nah, riwayat-riwayat demikian menggambarkan mindset para sahabat di dalam menjaga ibadah, menjaga agama, supaya nggak kena inovasi-inovasi, supaya terjaga kemurniannya. Ada kultu mislama kult. Aku mengatakan yang seperti kau katakan juga. Ini kalau bersin, alhamdulillah. Ini sometimes juga ada salawat dan lain-lain. Kalau mau salawat, ya salawat. Walakin laisa hakadha 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak begini yang Rasul ajarkan pada kita nih. Kalau bersin. Innama 'allamana. Adapun yang hanya yang diajarkan kepada kita nih, kalau idza atisna, kalau kita bersin, an naqul, agar kita berkata alhamdulillah. Begitu. Lihat, diperbaiki nggak langsung mindsetnya sama sahabat. Yang ini
Tabi'in berarti tabi'in kan nih, murid sahabat ya. Mungkin awalnya dia melihat yang namanya salawat baik. Iya enggak? Mulia enggak? Mulia. Dari situ setelah habis hacim, habis bangkis, kemudian dia menyebut alhamdulillah, ditambahkan salawat karena menurut dia hasanah, why not? Iya enggak? Ini mindsetnya. Tapi diarahkan enggak mindsetnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu? Enggak begitu. Contoh yang datang enggak begitu. Maknanya apa? Sholawat mulia gak? Mulia, tapi tempatkan pada tempatnya, enggak habis bersin. Sholawat ketika mendengar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut, menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholawat oke. Okay? Atau di zikir yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ ada sholawat 10 kali, oke. Tapi habis bersin, enggak ada di situ sholawat. Yang ada justru tahmid, alhamdulillah. Iya kan? Maknanya enggak semua hal yang kita lihat seolah-olah hasanah langsung boleh dilakukan. Ketika enggak ada contohnya demikian, maka jangan. Oke? Okay? Ya ini Al-Baqarah mulia gak? Mulia. Kenapa enggak habis bersin Al-Baqarah? Mulia gak Al-Baqarah? Habis bersin Al-Baqarah. Kenapa enggak begitu aja? Iya kan? Dapat difahami ya? Itu pondasi pertama Ahlus Sunnah. Ya. Itu apa? Fokus kepada pendalaman 2 kalimat syahadat dari la ilaha illallah dan dari Muhammadar Rasulullah. Dari la ilaha illallah dan dari Muhammadar Rasulullah. Oke? Dari situ kita bangun agama kita di atas ilmu. Yaitu keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum yang ditangkap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang punya hukum rafa'. Ya. Seseorang tidaklah dia berjalan di atas manhaj yang hak kecuali ia penuhi 3 unsur ini. Ini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, tentunya dari apa yang difahami dari perkataan ulama. Seseorang tidaklah berada di atas manhaj yang hak kecuali ia memenuhi 3 unsur ini. Ya. Pertama, al-ilmu bih. Dia punya ilmu tentang manhaj yang hak. Ya. Dan ilmu tentang manhaj ini sifatnya hidayah. Berapa banyak orang yang diberikan kejeniusan, pengetahuan yang besar, yang dengan jumlah besar, tapi dia nggak mengetahui konsep manhaj yang hak ini. Berapa banyak? Manusia-manusia jenius di atas muka bumi. Tapi nggak berada di atas manhaj yang hak ini. Kenapa? Karena ilmu ini sifatnya hidayah. Ya? Dan sifatnya bagi siapapun yang Allah kehendaki aja. Ya? Manusia jenius seperti Ibnu Hazm rahimahullah. Dengan kejeniusan yang luar biasa. Ibnu Hazm ini dia bikin muhallanya aja. Segitu banyak luar biasa muhalla usul fikih. Segitu banyak muhalla. Dan berat ulama dari zaman ke zaman nalan muhalla. Ibnu Hazm bilang, aku tulis ini untuk awam. Muhalla no. Orang kalau ngelihat dia bisa pingsan di tempat karena wibawanya. Katanya demikian. Jeniusnya luar biasa. Tapi lihat akidahnya. Ntar kadang tafwid, ntar kadang takwil, pindah-pindah aja. Ibnu Hazm rahimahullah. Nggak dapat dia konsep beragama ala salafus saleh ini seharusnya bagaimana, nggak dapat. Nggak terarahkan ke situ keyakinan. Al-Jahiz yang jenius luar biasa. Yang punya photographic memory muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini pendiri Mu'tazilah yang keluar dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Jahiz nih kalamnya hujjah di dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. Oke? Ya kalau mampir ke toko buku, punya fulus dikit, pura-pura lihat dulu, coba lihat buku yang itu, lihat. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, sampai habis, bukan yang ini yang gue mau nih, coba lihat yang itu. Nah, tadi udah hafal. Coba ngeliat gitu dong, tutup udah hafal. Bukan yang ini, coba yang itu dah. Tuh, 2,
3, 4. Bukan yang ini, coba lagi gitu. Segitu nih jenis. Sampai akhirnya ketahuan berapa kali ketika dia datang lagi ke warung buku itu dipukul sama tukang bukunya, jeder lari dia. Kemudian satu hari dia punya fulus dikit nih, tapi haus sama ilmu luar biasa. Dia akhirnya punya sepakat sama maktabah. Syuf, fulus ana sedikit. Khallini abid ba, biarkan aku nginep di perpustakaanmu. 1 malam, ini fulus buat ente. Kalau dipakai beli buku dapat dikit gak? Dapat dikit. Akhirnya dia nginep 1 malam. Keluar besok, udah hafal semua tuh isi perpus. Sejenius itu bro. Matinya ketimpa buku. Tapi akidahnya apa? Mu'tazilah. Gak dapat hidayah ini. Al-Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Dengan kejeniusan yang luar biasa dibilang Imamul Haramain. Kejeniusan yang luar biasa. Sampai kalau dikatakan kalau di golongan Yahudi ada yang kayak Imam Juwaini, la tafakharu bih. Misalnya mereka akan laftakharu bih, akan membangga-banggakannya. Lihat. Yahudi ini orang yang terkenal dengan jenius. Tapi kalau ada yang kayak Imam Juwaini, mereka bangga-banggain. Berarti lebih. Itu Imam Juwaini. Akidahnya apa? Mu'tazilah. Kesini-sininya dia taubat dan dikira udah ke Ahlus Sunnah, padahal belum, baru ke Asy'ariyah itu. Rahimahullah. Muridnya Imam Ghazali. Hujatul Islam. Al-Imam Al-Ghazali. Dia menghabiskan waktu hidupnya di kesesatan sufiyah kan. Baru ketemu manhaj salaf di akhir hayatnya. Tapi udah keburu nyebar. Pemikiran-pemikiran sufismenya udah keburu nyebar. Ihya Ulumuddin udah keburu nyebar. Nah ilmu tentang manhaj yang ini. Mengetahui mana usul-usul manhaj. Kenapa kita harus ngikutin salafus saleh? Oke? Apa aja rambu-rambunya yang kita harus sepakat dan nggak boleh berbeda pendapat di situ. Apa aja yang menjadi rambu-rambu yang seseorang apabila menerobosnya berarti kita hitung dia udah keluar dari manhaj salaf. Tuh. Oke? Itu hidayah sifatnya. Bisa jadi sepolos-polosnya manusia dia berada di atas hidayah, tapi sejenis-jenisnya manusia dia menyimpang. Bisa jadi? Bisa jadi. Bukankah ini budak wanita yang dipanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam? Penggembala kambing, siapa ana? Itu di mana Allah? Aina Allah? Fis sama, di langit. Wa man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Budak wanita lagi. Wanita udah jarang ngaji sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi budak lagi. Rasul bilang, "Atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, sesungguhnya dia wanita yang beriman. Dan ini ikrar dari Rasul bahwa dia beriman. Iya kan? Dia berada di atas hidayah. Di antara para perkataan ulama, ketika melihat penyimpangan akidah dan lain-lain, di antara perkataan, ungkapan-ungkapan orang terdahulu gitu, sampai mereka berkata, ya laitani muttu ala aqidati ajaizi Naisabur. Ya, andai saja dari dulu aku udah mati duluan di atas akidahnya para nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek Naisabur, daerah Naisabur. Ya, ini mereka masih berada di atas akidah yang hak sebelum terkena penyimpangan, mulai ngetrennya penyimpangan akidah. Ya, itu ilmu. Nah, alhamdulillah. Dan ini bentuknya hidayah. Alhamdulillah, of all people, dari seluruh manusia, Allah takdirkan kita dilahirkan muslim. Atau kenal agama Islam, syahadat, at least. Alhamdulillah, dari seluruh kaum muslimin, kita jadi satu golongan itu yang mengenal hidayah manhaj ini, hak ini. Alhamdulillah gak? Hidayah, iya, spesial itu. Maka jangan kau sia-siakan, jangan kau pertaruhkan dengan datang, duduk, mendengarkan ahli syubhat dan ahli bid'ah. Hanya karena apa? Hanya karena pembawaannya, tampangnya, atau materi-materi yang dibawakannya sesuai dengan hawa nafsumu. Jangan. Ya? Alaika bituruqil huda. Wala tastawhish min qillatis salikin. Kau harus bertahan di atas jalan-jalan petunjuk. Dan janganlah kau merasa sepi dari sedikitnya manusia yang berada di atas jalan itu. Wa iyyaka wa turuqad dalalah. Dan kau jauhilah, kau harus jauhkan jalan-jalan kesesatan. Wala yaghurrannaka kathratul halikin. Dan janganlah pernah kau terlena dari banyaknya manusia yang berada di jalan kesesatan itu. Mereka celaka hakikatnya. Jadi jangan kau
mempertaruhkan akidah, manhaj yang ada padamu dengan menghadiri orang-orang yang terlihat kajian banyak ramai luar biasa tuh dia. Jangan, bukan itu yang menjadi patokan hak, bukan di situ. Hargai nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu unsur bermanhaj yang pertama. Apa tadi? Ilmu bih. Yang kedua, as-suluk. Suluk, yakni kita mulai menempuh jalan tersebut. Setelah kita mengetahui jalan itu, mulailah kita harus menempuh jalan itu. Maknanya, menerapkan ilmu yang tadi kita fahami. Ilmu manhaj tadi, kita harus terapkan mulai di dalam kehidupan sportif, disiplin. Nah, tadi kita bilang, berapa banyak manusia jenius? Mereka jenius tapi nggak mengenal manhaj yang hak. Nah ini lebih tersaring lagi nih. Banyak manusia udah mengenal manhaj yang hak, tapi disuruh berjalan di situ nggak bisa dia berat. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan kepentingannya dan keuntungannya. Lemah dia untuk menerapkan manhaj itu. Di antara nilai-nilai manhaj, bahwa kau harus menegaskan seseorang yang menyimpang dari usul akidah Ahlussunnah, memang dia menyimpang. Peringatkan manusia darinya. Setelah didirikan hujah dan kemudian dia membangkang, tambah tegaskan. Cuman ternyata yang menyimpang nih sohibnya. Satu alma mater, satu pabrik. Diem dia darinya. Tuh, gak mau suluk dia. Dia udah tahu manhaj. Dia udah belajar. Tapi gak mau menerapkan nilai-nilai manhaj. Tuh, itu suluk. Oke? Menempuh jalan manhaj itu. Maknanya apa? Mulai terapkan nilai-nilai yang kita dapat di hidayah tadi, di ilmu tadi. Tuh. Disiplin di situ. Seringkali lemah. Manusia dari apa? Dari ikatan-ikatan hati dan emosional. Kalau aku ingkari, nanti hilang akhirnya fasilitas yang kumiliki selama ini, kenikmatan duniawi yang aku dapatkan selama ini, apabila aku ingkari orang tersebut atau para mereka yang mengikutinya dan kesalahannya. Tuh. Akhirnya diam. Manusia lemah di hadapan itu, lemah manusia. Nah, semua orang siap dimusuhi. Ya? Dari seluruh manusia, kita dapat hidayah ini. Alhamdulillah. Terpilih nggak? Tersaring. Dari seluruh yang mengenal ilmu ini, alhamdulillah Allah berikan kita taufik untuk menempuh jalan ini. Alhamdulillah. Untuk suluk. Untuk mulai follow the path. Follow the path. Suluk. Terapkan tadi nilai-nilai tadi dalam kehidupan. Jangan tawar-tawar. Hal-hal yang udah terang-terang, nggak usah dibikin burem. Ya, terpilih lagi manusia, mereka sebagian udah mengenal ilmu, udah mengenal hak, namun di dalam penerapannya nggak bisa. Kenapa? Karena tadi ikatan emosional, ikatan hati yang udah keburu kebentuk. Ya, berat gak? Yang terakhir, unsur terakhir, as-sabatu alaih. Sabat, firm, hold on. Bertahan di atasnya, teguh, tegar di atasnya. Jangan goyang. Banyak di antara mereka yang udah paham manhaj, udah kenal akidah dan lain-lain. Dan udah mulai juga mulai menerapkan dan lain-lain. Tapi goyang. Kenapa? Menghadapi ujian-ujian yang dihadapi pahit. Gak sabar dia. Akhirnya bukan hanya futur, bahkan lebih jauh lagi, intikas. Futur, ini cuma turun semangat aja. Itu futur. Dan itu wajar. Tapi intikas, hada jungsab. Intikas ini U-turn bro. Putar balik ente. Karena pahitnya berada di atas jalan hak ini. Ujian-ujian yang terjadi. Dia pikir jalan menuju surga dipenuhi dengan kembang-kembang dan parfum. Enggak. Jalan menuju surga ini paku bekarat sama beling bro. Iya kan? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih. Surga diselimuti dengan makarih, dengan hal-hal yang dibenci manusia, tidak diharapkan manusia. Sehingga para malaikat berkata, ya kami khawatir kalau begini nggak ada yang masuk surga. Wa huffatin naru bisyahawat. Justru neraka dipenuhi, diselimuti dengan syahwat, hal-hal yang sesuai dengan syahwat manusia. Sehingga para malaikat berkata, ya kami khawatir kalau begini nggak ada yang selamat dari neraka. Bertahan di atas jalan ini, minta sabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nasihat ini untuk diri kami juga, terutama untuk kami dan untuk ikhwan dan akhwat semuanya. Bertahan di jalan itu, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta taufik, minta sabat. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ya kan? Dan lain-lain. Ya. Tapi alhamdulillah pertemuan yang kedua kita masuk, pertemuan berikutnya kita masuk ke susul berikutnya. Berarti ketemu lagi kita di hari Kamis insyaallah ya.